Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Elfralia Elzarena. Saya adalah mahasiswi Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Syekh Yusuf. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas EKT 1 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang modernisasi pesantren dan interaksi globalisasi. Yang pertama akan kita bahas adalah modernisasi. Modernisasi dalam bahasa Arab disebut juga dengan tajdid. Tajdid secara bahasa diartikan sebagai pembaharuan. Jadi, modernisasi atau pembaharuan adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa kini. Tujuannya itu supaya kita bisa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman sekarang, dari yang tadinya tradisional menjadi modern. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pesantren. Menurut Suegarda Perbakawatja, pesantren berasal dari kata santri, yaitu seseorang yang belajar agama Islam, sehingga pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pesantren. Yang pertama yaitu kiai. Kiai adalah pemimpin atau guru yang mengajar di pesantren. Yang kedua ada santri. Santri adalah murid atau pelajar yang tinggal dan belajar di pesantren. Yang ketiga ada asrama. Asrama adalah tempat tinggal bagi para santri. Yang keempat ada pengajian. Pengajian adalah kegiatan belajar mengajar, khususnya studi Islam tradisional di pesantren. Yang terakhir, kelima, ada masjid. Masjid adalah bangunan utama dan pusat kegiatan beribadah serta pengajian di pesantren. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan ajaran sampai ke tujuannya. Di pondok pesantren telah lama menerapkan beberapa metode. Secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pesantren salafi. Adalah metode pembelajaran asli pesantren diselenggarakan menurut kebiasaan yang telah lama dilaksanakan pada pesantren. Yang kedua itu ada pesantren modern. Adalah metode pembelajaran hasil pembaharuan antara metode pesantren dengan metode yang berkembang pada masyarakat modern. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pesantren. Yang pertama itu ada pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah dia menerapkan metode pembelajaran yang masih tradisional. Metode pembelajarannya itu dilakukan secara individu atau kelompok. Dia lebih fokus ke kitab klasik yang berbahasa Arab. Perjenjangannya itu dia hanya berdasarkan tamatnya kitab. Selanjutnya ada Khalafiyah. Khalafiyah itu metode pembelajarannya dia sudah modern, satuan pendidikannya sudah formal, dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Perjenjangannya itu sudah didasarkan oleh satuan waktu. Yang terakhir ada campuran dan kombinasi. Dia pesantren yang sudah menggabungkan metode salafiyah dan khalafiyah. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pesantren. Yang pertama itu melakukan transfer ilmu-ilmu pengetahuan agama. Fungsi utama pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan, adalah mengajarkan dan mewariskan ilmu-ilmu Islam seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan lain-lain kepada santri. Yang kedua itu melakukan kontrol sosial. Pesantren berfungsi mengawasi dan menjaga norma serta nilai-nilai agama di masyarakat sehingga perilaku individu tetap sejalan dengan ajaran agama. Yang ketiga melakukan rekayasa sosial. Pesantren berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat dengan membentuk karakter
karakter, moral, dan pandangan santri yang kemudian akan memengaruhi dan memperbaiki kondisi sosial di lingkungan mereka. Selanjutnya ada pengertian globalisasi. Globe adalah dunia, global adalah mendunia. Globalisasi dapat diartikan adalah proses mendunia. Jadi globalisasi ini adalah proses mendunianya berbagai hal akibat kemajuan teknologi. Jadi proses yang menjadikan dunia seolah tanpa batas, di mana berbagai aspek kehidupan seperti informasi, ekonomi, budaya saling terhubung dan menyebar ke seluruh dunia, terutama didorong oleh perkembangan teknologi. Nah, di sini ada pengertian globe menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Baylis dan Smith, globalisasi suatu proses meningkatnya keterkaitan antara manusia sehingga satu persatu yang terjadi akan semakin berpengaruh terhadap kehidupan manusia di bagian bumi lainnya. Yang selanjutnya ada menurut Anthony Giddens, globalisasi itu suatu proses yang ditandai dengan semakin intensifnya hubungan sosial yang mengglobal. Yang terakhir ada menurut Jin Yong Chun, globalisasi ini adalah suatu proses integrasi dunia melalui arus kapital, hasil-hasil produksi, jasa, ide manusia yang lintas negara. Tanda-tanda globalisasi. Yang pertama itu ada teknologi, kemajuan dan inovasi teknologi, komunikasi dan informasi yang lintas batas. Yang kedua ada ekonomi, peningkatan intensifnya arus investasi, keuangan, dan perdagangan global, otomus kapital. Yang selanjutnya sosial budaya, semakin tingginya intensitas perpindahan manusia, pertukaran budaya, nilai, dan ide. Yang terakhir ada dampaknya. Dampaknya ini peningkatan keterkaitan dan ketergantungan yang meluas antara bangsa dan antar masyarakat. Selanjutnya ini ada beberapa sikap terhadap globalisasi. Yang pertama itu ada kelompok yang menerima secara mutlak. Kelompok yang cenderung mengikuti segala hal baru dari globalisasi tanpa difilter. Mereka mengadaptasi cara-cara dan ajaran lain secara penuh, terkadang sampai mengesampingkan nilai sendiri. Yang kedua itu ada kelompok yang menolak sama sekali. Kelompok yang menjauhi dan menolak semua hal baru, pemikiran, ekonomi, politik dari globalisasi. Mereka mengambil posisi yang berhadapan, khawatir globalisasi ini akan merusak sendi-sendi budaya Islam. Yang ketiga itu ada kelompok pertengahan, kelompok yang tidak menerima secara berlebihan dan tidak pula menghindar. Mereka memilih dan memfilter mana yang dianggap baik dan sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak. Dari materi yang saya sampaikan, kesimpulannya itu yang pertama adalah globalisasi dan era digital membawa dampak luas bagi masyarakat. Menyatakan bahwa kedua fenomena ini memiliki pengaruh yang besar dan menyeluruh. Yang kedua itu respon masyarakat sangat beragam. Ada yang positif, negatif, pasif, reaktif, dan kritis. Jadi tanggapan publik terhadap dampak tersebut tidak sama, melainkan bervariasi. Yang ketiga itu sikap bijak dan selektif penting dalam menyikapi perubahan. Jadi kita harus pintar, harus bisa memilih-milih dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat globalisasi dan era digital. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.